Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tugas yang kemarin diberikan ya, mengenai analisis teks eksplanasi. Di sini tersaji 5 teks dan kalian ditugaskan untuk menganalisis mana saja yang termasuk eksplanasi dan mana yang bukan. Nah, kemarin yang A sudah saya jelaskan ya di video kemarin. Kita mulai dari yang poin B. Sebelum menganalisis tentang sebuah teks, kamu baca dulu baik-baik. Ini teks tentang apa? Ya. Oke. Untuk yang B, ini mengenai krisis ekonomi yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu ya. Nah, apakah ini masuk eksplanasi? Ya, betul. Ini masuk ke fenomena krisis ekonomi. Nah, buktinya apa? Di sini tersaji fakta-fakta atau data-data ya. Pertama, misalnya perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Ini data pertama ya, bahwa walaupun sedang krisis ekonomi, ternyata sektor pertanian masih bisa bertahan, tidak terkena imbas krisis tersebut. Yang kedua, sektor perkebunan justru meningkat, yaitu 6,46%. Nih. Yang selanjutnya, sektor kehutanan tumbuh 2,5%. Nah, selanjutnya domestik bruto juga sama, ada peningkatan. Nah, ini ya. Ini fakta-faktanya. Ini tentang fenomena krisis ekonomi. Berarti ini masuk ke eksplanasi. Yang C, baca dulu baik-baik. Sejak sekolah dasar, aku dididik mandiri oleh ibuku. Ya, apakah ini eksplanasi? Ini bukan. Ini masuknya ke teks narasi atau cerpen. Salah satu ciri teks narasi adalah terdapat tokoh. Tokoh siapa? Tokoh aku. Berarti ini bukan eksplanasi, tapi eksposisi. Lanjut ke yang D. Nah, apakah ini masuk eksplanasi? Pohon anggur, di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya. Ada kata kunci caranya. Nih ya. Apakah ini eksplanasi? Bukan. Ini masuknya teks prosedur. Masih ingat kan? Prosedur itu adalah teks yang menjelaskan mengenai cara membuat sesuatu atau langkah-langkah sesuatu. Berarti ini bukan eksplanasi, tapi teks prosedur. Nah, terakhir yang E. Ini tentang apa? Yaitu tentang transaksi keuangan zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, sekarang ada yang lebih mudah ketimbang kita datang ke bank. Dulu itu kan transaksi, mau transfer, mau ambil uang, harus ngantri di teller. Sekarang ada namanya telebanking.
Telebanking itu kalau sekarang sama dengan m-banking lah ya, atau internet banking. Jadi menabung, mengambil uang, mengecek saldo, bahkan membayar rekening telepon, kita hanya klik atau menekan tombol ya. Nah, ini adalah tentang kemajuan teknologi ya, tentang kemajuan teknologi. Nah, berarti paragraf ini menjelaskan tentang kemudahan telebanking, kemudahan m-banking. Kenapa? Karena bayar listrik, menabung, mengambil uang, dan transaksi lainnya hanya cukup menekan tombol. Apakah ini masuk eksplanasi? Fenomena apa ini? Tidak, ini bukan fenomena apa-apa, tapi lebih ke menjelaskan kemudahan telebanking. Jadi ini lebih cocoknya masuk ke mana? Eksposisi. Nah, itu ya. Sekarang coba kamu lihat lagi hasil pekerjaan kamu. Manakah yang sesuai? Nah, kalau kamu ingin lebih pahami lagi, boleh ini video diulang-ulang. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.